Halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gue, Sarpimen. Jadi hari ini kita bakal chest day. Dan bisa dibilang sekarang itu pokoknya tanggal 5 Januari ya. Jadi gue udah sekitar 5 hari nggak upload video vlog. Nggak 5 hari sih, maksudnya kayak udah 5 day lah ya di video gue yang terakhir. Kan terakhir gue tanggal 31 tuh. Cuman gue uploadnya emang agak telat ya. Dan sekarang ini tanggal 5. Dan sekarang berarti udah masuk ke day 36 ya. Jadi gue masih diet dan bisa dibilang progres diet gue sih jujur kayak udah mulai improve sedikit-sedikit. Gue udah ngurangin defisit kalori yang di bulan kedua ini lumayan besar. Cuman kayak gue masih still chill gitu, kayak masih santai gitu guys. Jadi hari ini kita bakal main dada dan juga bicep ya. Dan bisa dibilang kemarin gue juga menemukan beberapa komen ya, kritik dan saran dan solusi dan apapun itu. Gue terima kasih banyak buat yang udah selalu komen dan selalu hadir ya di video-video gue. Dan kemarin itu kalau nggak salah koreksi pas gue ada yang ngoreksi gue pas buat latihan dada sama back. Nah jadi kayak posisi tangan gue yang kurang melengkung atau kurang masuk ke dalam. Kan biasanya kan dada itu kan kayak agak miring ya. Kalau gue kan biasanya lurus atau miring gitu makainya. Nah sebenarnya itu bisa dibilang kayak dia ngasih saran nggak salah. Cuman yang sedikit gue koreksi adalah itu sebenarnya gerakan yang gue lakuin itu nggak 100% salah gitu. Kayak lu nggak bisa menilai itu 100% salah. Karena kenapa? Banyak influencer juga yang emang posisi grip tangannya nggak harus dia lurus. Dan banyak yang begini juga. Itu sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu. Nah, kenapa gue biasanya begini dan jarang begini? Itu bisa dibilang kayak gue main di beban yang berat gitu. Kayak gue di 30 kilo satu dumbbell dan untuk gue menyetabilkannya lagi sebenarnya gue bisa begini. Cuman kayak gue bener-bener kayak biar gue bisa langsung angkat ke atas gitu loh buat full tenaga gitu kan. Tapi di sini gue nggak menyalahkan komen karena emang itu merupakan saran juga untuk gue yang bisa dibilang mungkin ketika gue mencoba variasi saran yang di komen itu akan lebih baik untuk diri gue gitu karena kita di sini sama-sama belajar kan. Dan juga untuk tempo itu juga penting ya, dia juga ngingetin gue kalau main back kayak ke atasnya itu di slow moin gitu, kayak lebih dipelanin ya. Itu nggak salah, itu juga benar juga. Gue pernah juga belajar kayak gitu, cuman karena waktu itu emang gue main di beban yang berat jadi kayak gue bener-bener lumayan cepat mungkin ya kelihatan di video ya. Jadi gue menghargai banget berbagai komen, kritik dan apapun itu dari kalian. Terima kasih banyak buat yang udah hadir juga, yang udah selalu support gue. Dan jujur sih selama gue menggunakan metode yang gue pakai dan gerakan gue yang sekarang, dada gue, back gue bener-bener improve dari tahun kemarin ya. Jadi kayak apa yang gue lakuin sekarang, gue merasakannya untuk diri gue pribadi gitu. Karena setiap metode itu nggak bisa disamaratakan ya guys ya. Kecocokan di tubuh kalian itu beda-beda. Metode itu ada berbagai macam dan bentuk ya. From juga berbagai macam dan bentuk. Jadi kalian sesuai nama tubuh kalian. Gue merasakan titik dimana sekarang umur gue 19 tahun ya. Gue nge-gym dari umur 16, tapi bolong-bolong tuh. Gue baru aktif di 18 ke 19, 17, 18, 19 lah itu. Udah mulai konsisten. Nah, jadi kayak bisa dibilang setelah gue coba berbagai macam hal, bulking, cutting, from, dan metode variasi yang lainnya, ya gue cocok sama yang sekarang kan. Cuman gue nggak selalu membenarkan apa yang gue lakuin itu benar, karena pasti ada salahnya guys. Karena manusia nggak ada yang sempurna, jadi kayak gue harus belajar terus. Jadi itulah fungsinya kalian komen dan memberikan saran kepada gue, agar gue bisa terus belajar kayak gitu. So, ya gue sekarang mau berangkat ke kampus dulu, baru nanti kita bakal latihan back. Gue juga mesen dada ayam 3 kilo guys, buat stok makan hari ini. Hari ini gue makan sekitar 500 gram mentah. Dan nanti ada variasi protein yang lain pokoknya. Buat kalian tetap semangat dan konsisten, oke? Sekarang berarti day ke 36 ya. Gue mau otw dulu ke kuliah ya guys ya. Sekarang udah lumayan, jamnya udah mepet juga. So, thanks for watching. Bye-bye. Belum thanks for watching ya, belum ending ya. Hahaha. Oke, jadi yang pertama ya, gue seperti biasa pemanasan mengandalkan kabel ya. Karena menurut gue pribadi, menggunakan kabel itu sangat bagus buat kontraksi otot dada kalian sebelum kalian main dumbbell chest press atau pakai Smith machine ya buat dada kalian. Dan ini salah satu bentuk apa ya sebutannya, kayak pemanasan yang bagus lah menurut gua. Kalian bisa coba kok ya sebelum kalian main dumbbell chest press atau pakai Smith machine ya buat incline chest press ya, itu kalian bisa coba main kabel dulu. Bentuknya apa aja kok. Nah ini gue lakuin bener-bener di beban ringan. Gue cuman ngerasain kontraksi dada aja ya. Cuman kalau emang kalian mau koreksi, silahkan koreksi kolom komentar. Karena banyak banget komenan orang-orang yang sering mengkoreksi gerakan gue. Gue terima kasih banyak yang sebesar-besarnya. Karena ya kalau emang cocok gue pakai saran dari kalian. Kalau emang gak cocok tidak gue pakai. Tapi gue tetap berterima kasih karena kalian udah senantiasa gitu memperhatikan gerakan gue yang salah terus ngasih tahu ya. Terima kasih banyak guys. Nah ini kemarin ada yang ngoreksi gue buat main dada agak sedikit miring ya. Ini juga udah gue lakuin. Gue mencoba melakukannya di beban 30-30.
Jujur ini beban berat sih guys, karena ya lumayan lah. Pokoknya orang itu komen nah, agak menusuk begini, cuman ya gue udah berusaha semaksimal mungkin. Ini gue nggak lurus ya dumbbellnya, kayak udah miring. Ini gue bisa sampai 9 repetisi, hampir 10 sih. Dan ini merupakan perkembangan banget untuk progressive overload gue, karena target gue tuh di akhir tahun 2026 gue bisa ngangkat 40 ke atas, 45 ya, semoga gitu. Semoga, gue nggak tahu sih ya, karena gue berjuang di kondisi natural juga. Tapi banyak kok guys natural yang emang power gila banget tuh, banyak ya. Itu bener-bener perfect sih, karena salah satu faktor perkembangan otot juga itu adalah, salah satunya adalah ego kalian. Kalian harus ego, kalian harus, nggak harus ego lifting ya, maksudnya kayak ego untuk bisa mengangkat lebih gitu, tapi dengan form yang benar. Ya gue nggak membenarkan form gue juga sih, cuman kayak ya udahlah. Karena gue nggak pernah merasa latihan gue ini paling benar ya. Ini gue main apa namanya, flat chest press ya. Ini gue pakai dumbbell 25 kilo. Pokoknya tadi tuh yang gue incline dumbbell press ya, incline dumbbell chest press ya, gimana sih gue nyebutnya ya, pokoknya itulah. Itu gue mainin 5 set dengan 30 kilo, sekitar 3 set 27,5 5 set. Ini gue main juga sekitar berapa ini ya, gue ya 3 set deh kayaknya. 2 setnya itu beban 25, 1 set itu beban 20. Ini gue yang gue rekam nih 25 guys. Ya ternyata lumayan berasa juga sih, kayak wah ini perfect sih latihan guys. Itulah variasi gue untuk otot dada sih, itu yang utama. Dan ini adalah variasi selanjutnya. Kalian lihatlah belakang gua ya, belakang gua sedang dia nge-gym sama cowok cewek ya. Gua nggak tahu itu ada abang apa bukan, cuman kayak so sweet guys. Aku yang sendiri di sini sedang berjuang pak. Jadi begitulah guys ya, gua sedang berusaha ya. Ini pakai ginian pack deck, sekitar gua main 5 set dengan beban yang lumayan sih. Ini selanjutnya variasi terakhir gue untuk otot dada. Jadi gue cuma main 4 variasi ya, incline, flat, terus dada tengah pakai pack deck, sama dada bawah ini. Ya itu simple sih, cuman kayak gue mainin setnya sih 5 juga berasa guys. Ya kayak gitulah intinya. Cuman sih gue jujur ada kurang satu alat. Gue pengen tuh kayak main incline pakai mesin, cuman tadi tuh kayak waktunya udah terbatas guys. Jadi kayak udahlah gue main ini aja. Kayak gue kan menyesuaikan waktu juga kan, karena gue mau ngambil pesanan dada ayam gitu. Nanti ada kok videonya, udah gue videoin ya buat perekaman dada ayam. Dan sesudah ini sebenarnya gue itu ada latihan bicep. Itu gue pakai kabel yang biasa gue lakuin di gym sebelumnya kalau kalian nonton video gue. Terus ada juga yang African dumbbell curls kayak gitu, yang dumbbellnya diputer-puter lah pokoknya. Nah selanjutnya ini gue langsung flexing. Rekaman buat main bicep nggak gue rekam. Ini sebenarnya gue jujur kurang di pencahayaan sih. Kayak kamera gue juga kurang banget, kayak gue nggak bisa ngelihat gitu. Jadi gue bingung. Ini gue lagi latihan posing buat main fisik. Dengan keterbatasan ruang juga gue bingung guys jujur. Flexing cuman ya udahlah nggak apa-apa, yang penting ada video flexing dan video bicep dan chest. Sekarang judul gue buat misahin dada ayam ya. Nih tadi tuh gue mesen 3 kilo. Nah tapi adanya cuman 2,7 kilo guys. Jadi tadi sekitar 136.000 pokoknya ya. Ini buat seminggu pokoknya gue bagi. Dan bisa dibilang kalau dada ayam di tempat gue tuh masih harganya terjangkau ya. Sekilo tuh 50, kadang 48, 47, sekarang lagi 50. Nah ini dada fillet dan ini termasuk murah menurut gue pribadi, karena banyak yang jual itu sekitar 60 ya, 60 bahkan ada yang 75. Kalau di market ada yang 75 lah pokoknya. Cuman ya emang dia sayatannya lebih rapi kalau yang di market ya, udah daging tok. Kalau ini tuh kadang suka ada tulang kecil nyempil ya wajar lah. Dan bisa dibilang tuh gue biasanya kan pesan pagi 3 kilo kan, itu langsung diantar 3 kilo biasanya. Gocap juga harga sama. Nah tapi karena ini gue mesen sore ya, dia ayamnya ayam potongan sore. Jadi dia tuh kayak nggak bawa banyak guys, cuman 10 ekor kan. Biasanya 10 sampai 12 ekor dia bawa dan misahin dada ayam gua mesen dulu dari pagi kan. Kayak gitu. Jadi gue bagi ini per plastik itu 500 gram. Iya 500 gram, sekitar 500 graman. Kalau matang itu sekitar 350 gram. Berarti proteinnya gue dapat 100 graman lah ya untuk satu kali makan dada ayam ini. Karena kan gue 500 gram buat sekali makan ya. Biasanya kalau gue protein yang lain gue kombinasiin sama telur, terus yang lainnya lah gitu. Ya begitulah. Nah, pokoknya biasanya gue pembagiannya kayak gini nih guys. Pakai plastik kayak gini kalau gue ya, jadi biar sekali pakai aja. Biasanya kalau gue makan buat
2 hari pertama itu gue masukin kulkas biasa, karena kan dia kalau maksimal 3 hari ya. Ini gue pakai bumbu marinasinya, sebenarnya gue simpel sih guys, cuman pakai bumbu simpel aja, garam. Terus ini tadi gue lagi ada bumbu spicy ya, jadi gue tambahin bumbu spicy kayak gitulah. Nah ini dada ayam. Nah jadi biasanya gue kalau misalkan buat 2 hari pertama gue masukin kulkas biasa, sisanya baru masuk freezer. Ini gue udah sediain 6 kantong plastik, jadi dapat 5 kantong yang sekitar 500 graman. Terus satu kantongnya 250 gram. Gue jadi kalau di rest day itu kayak menuin protein nggak sebanyak saat gue nge-gym ya. Jadi di rest day itu gue paling cuman 0,8 kali LMS ya, lean body mass cal. Jadi kayak gue makan itu kayak bener-bener protein itu kayak paling dihitung ya cuman nggak nyampe 100 gram guys, kalau misalkan di hari rest day ya. Cuman kalau di hari gym kayak misalkan gue seminggu 5-6 kali kan, itu gue makan protein sekitar ya 100 gram lebih, 120-130 gram plus ya. 2 kali LMS, lean body muscle mass. Jadi LMS itu apa? LMS itu kayak otot lean tanpa lemaknya gitu. Misalkan otot gue kan kemarin 66, berarti gue tuh harus makan protein tuh 2 kalinya, sekitar 130 gram lebih, 140 graman lebih lah gitu. Jadi sekitar segitulah pokoknya. Nih guys, ini gara-gara melewat ya, jadi apa namanya, gramannya berkurang ya. Ya begitulah guys, jadi mungkin ini bakal jadi video closing ya. Thanks for watching buat yang udah nonton hari ini, dan semoga kalian suka sama videonya. Sebenarnya tuh tadi gue udah latihan bicep ya, pakai African curl, terus pakai kabel, cuman gak gue rekam pas latihan bicep. Dan tadi juga gue coba cari spot buat flexing. Ya gue nggak tahu itu spotnya bagus atau enggak, cuman kayak menurut gue kurang sih dari lightning dan yang lainnya, kayak kurang pencahayaannya. Jadi kayak gue bakal cari spot flexing lagi sih nanti. Dan tadi tuh buat pumping dada juga udah berkurang ya, karena gue udah latihan bicep sekitar 30 menit lebih. Dan ngepump itu pernah gue baca-baca itu kayak sekitar 30 menit setelah latihan. Dan ya udah kempes ya dada gue. Harusnya gue pas lagi ngepump dada gue langsung flexing kayak gitu guys. Karena aku natural jadi aku terbatas untuk flexing ya, karena gak selalu ngepump. Sedih emang. Ya, thanks for watching. Semoga kalian suka videonya dan bye-bye. Thank you.